Kalau kita lihat sesama orang muslim nih ya, apakah orang Islam bingung siapa yang disalibkan? Itu sesama muslim sendiri saling berbantah-bantahan. Ya, ada yang bilang Yudas, ada yang bilang Simon, ada yang bilang siapa nih bentar Bang ya? Nih, kita putarkan ya Bang ya. Kita putarkan videonya nih. Orang Islam bingung siapa yang disalib. Nih, kita putarkan ya. Kita putarkan. Yang dipaku siapa? Namanya Yohanan. Pada tahun 36 Masehi. Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Bisa jadi. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yadis Kara. Namanya Yehuda Iskariot. Yang tersalib itu bukan Yudas, Barsabas. Puji nama Tuhan, Shalom. Jumpa lagi bersama saya, channel Gereja YouTube. Apa kabar kalian semua? Harapan saya kiranya kita semua masih dalam perlindungan Tuhan. Ya, pada kesempatan yang indah ini, saya akan memberikan atau menayangkan sebuah video yang sangat luar biasa, di mana banyak jiwa-jiwa umat yang disadarkan dengan penjelasan dari video ini. Banyak umat penasaran dengan kitab orang Kristen, lalu ia mencoba untuk membaca mulai dari Kejadian, dan ia mulai membandingkan isi-isi dari Alkitab dengan Al-Quran. Puji Tuhan. Akhirnya, ia menemukan kebenaran, dan kini ia sadar dan kebuka wawasannya untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, penasaran dengan kisah perjalanannya atau kisah di mana ia mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus. Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Ada Rahmat. Oke, Rahmat. Oke, silakan Rahmat, saudara Rahmat. Ya, kepencet. Halo, Bang. Ya, Muslim, Bang. Kan. Oh, Kristen. Kupikir tadi Muslim, Ya. Bang. Kita kasih kesempatan dulu, Bang, ya, kepada yang Muslim ya, Bang, ya. Siap. Oke, mohon maaf ya, Bang Rahmat, ya. Nama Bang Rahmat, tapi kok Kristen? Iya. Nama dari asli lahir atau gimana? Tapi udah lahir udah Kristen? Iya, udah Kristen. Oke lah, oke. Saya turunkan dulu ya, Bang Rahmat, ya. Saya turunkan, oke. Ya, teman-teman sekalian ya. Kita undang yang Muslim. Oke, yang Muslim kita undang. Kenapa kok bukan yang Kristen? Nanti kita jadi gosip. Ya. Oke, kita kasih naik ada Evelyn Ivana Zianturi. Evelyn Ivana Zianturi. Ya, selamat malam Evelyn. Halo Evelyn. Nah, terpental. Udah berapa jam sih kita teman-teman siaran? Udah 1,5 jam teman. 1,5 jam. Oke, kita kasih naik ada apa ya? Linda. Oke, kita kasih naik Linda. Ya, selamat malam saudari Linda. Halo Linda. Linda? Halo? Kan? Jadi berhala dia. Oke, kita kasih turun ya si Linda ya, gitu teman-teman. Saya ini sebenarnya sangat merindukan ada orang Islam ya yang naik kemari, yang bisa diskusi dengan baik, yang berilmu. Tapi ya kita harus kecewa karena memang langka. Yang berilmu keburu sudah mengiyakan perkataan saya. Seperti itu. Oke, kita kasih naik ada santri affiliate. Ini kayaknya udah pernah naik ini kemarin si santri. Oke, sebentar ya, santri. Ya, santri. Kayaknya udah pernah naik ini kemarin si santri ini. Kita kasih kesempatan lagi. Santri. Selamat malam, santri. Oke. Ya, Bang. Muslim, Bang. Oke, Bang.
Ya, Bang Santri, apakah Anda seorang Muslim? Insya Allah. Ya, silakan Bang. Anda mau lanjut tema atau bagaimana? Silakan. Itu yang dimaksud malah bikin Muslim jadi bingung itu apa, Bang? Ya, karena ketika Anda membantah penyaliban Yesus, di detik yang sama Anda malah sakit kepala 7 keliling. Wih, canggih betul, Bang. Gimana? Iya, apa maksudnya itu? Kok Oke. bikin bingung? Oke, betulkah orang-orang ingin menyalibkan Isa atau menyalibkan Yesus? Menyalibkan? Betul nggak orang-orang ingin menyalibkan Isa atau Yesus? Menyalibkan Yesus. Iya dong. Oke, tetapi yang disalib itu ternyata bukan Yesus atau Isa, betul? Betul. Lalu siapa yang disalibkan? Wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakinna syubihalahu. Ya, Jadi syubihalahum apa? diserupakan Siapa yang diserupakan? diserupakan siapa ya? Diserupakan siapa, Bang? Ya Bang Edi sudah tahu lah siapa itu yang diserupakan. Di Quran nggak ada, pokoknya yang diserupakan. Siapa yang diserupakan? Iya diserupakan. Namanya orang penting, namanya orang nggak penting nggak usah disebut. Berarti diserupakan dengan orang lain. Oh iya. Berarti orang lain itu nggak penting. Ya nggak penting lah. Mana Yang ayatnya penting orang kan lain itu nggak sosok penting? Nabi Isanya. Sosoknya Nabi Isanya. Iya, yang disalibkan, yang dilihat orang-orang itu kan Isa juga, betul? Bukan. Terus kenapa mereka bisa Bukan mengira lah. itu Isa? Yang mengira itu mereka itu dikira Yesus bukan Nabi Isa lah bos. Iya, kenapa bisa dikira itu Yesus atau Isa? Ya karena Nabi Isa tidak disalib. Iya, kenapa mereka bisa mengira itu Isa atau Yesus? Beda, dua orang yang berbeda Isa dan Yesus itu. Kan? Sakit kepala kan ngomong orang Islam kan? Iya, kenapa kok mereka bisa mengira itu Isa, itu Yesus? Karena apa? Ya karena disalib bang. Jadi orang-orang menyalibkan Isa. Ya iya deh bang, apa? Kan udah saya bilang Yesus, kan, makanya Allah bikin orang Islam sakit kepala. Allah bikin orang Islam bingung. Yang nggak bingung lah, yang penting makanya bang. gimana nggak bikin orang Islam bingung? Orang Islam ditanya, kenapa mereka mengira itu Isa, pusing. Ada Panadol bang? Ada Panadol? Ada banyak. Kenapa mereka mengira bahwa dia itu Isa sehingga dia disalibkan? Bukan Isa, itu Yesus. Kalau mereka itu. tidak mengira itu Isa, kenapa mereka menyalibkan dia? Ya, kan mana mungkin bang seorang nabi dipermalukan Gini di tengah loh. umum seperti Orang-orang itu. kan hendak menyalibkan Isa, betul? Orang-orang menyalibkan Yesus bang. Kan, orang-orang kan tadinya pengen menyalibkan Isa, betul? Ya, betul. Tetapi betul. yang disalib itu bukan Isa, betul? Bukan. Artinya mereka salah salib, betul? Iya. Kok bisa mereka salah salib? Ya, yang namanya mukjizat, ya seorang nabi itu punya kemampuan bang. Aduh, udah repot nih kalau udah namanya. Yang namanya mujizat. Aduh, makanya kalau ngomong orang-orang muslim ini, ya logikanya nggak dipakai.
Itu kan kejadian bukan kejadian di teman-teman di goa. Kejadiannya itu di muka umum. Di muka umum gitu loh. Ada masyarakat di situ, ada banyak orang, ada warga, ada gubernurnya, ada kepala pemerintahannya, ada hakim-hakimnya di situ. Wah, kayaknya kita kayak ngomongin sih, ada masyarakat cuma 3 orang gitu, Pak. Aduh. Makanya saya bilang, kan nekat bantah penyaliban Yesus, Allah malah bikin orang Islam bingung. Gimana kalian ini? Oke, kita kasih naik ada bentar ya. Kita kasih naik ada siapa di sini? Nasmar. Coba kita kasih naik Nasmar 2. Ya, Nasmar 2. Selamat malam Bang Nasmar. Selamat malam Nasmar. Nasmar 2. Macet lagi. Oke, baik kita kasih turun ya. Nasmar 2 kita kasih turun. Oke, Nasmar 2 kita kasih turun. Kita kasih naik yang berikutnya ada Kaniti. Oke, selamat malam Kaniti. Ya Kaniti, selamat malam. Macet lagi. Apa jangan pada sini? Ya, untuk Indonesia bagian tengah dan timur, ya kan, mungkin udah jam 10, jam 11. Mungkin mereka naik ya. Ketika mereka nunggu kok lama banget. Ya memang harus ngantri, Bang. Karena yang naik ini ada berapa orang ya? Ini ada 100 orang nih. 100 orang guest yang mau naik. Jadi memang harus sabar. Jadi ya jangan ketiduran kalau dinaik. Kan Titi? Baik ya, kita kasih turun ya. Kaniti kita kasih turun. Ya, seperti itu. Makanya kalau naik itu di awal-awal. Kalau di akhir-akhir ya begitulah. Oke, kita kasih naik ada Ripka Aulia. Coba Ripka Aulia. Ya, selamat malam Ripka Aulia. Ripka Aulia. Halo? Halo, Ya, Muslim, Bang? saya sekarang Kristen, Bang. Tadinya Muslim. Nah, lahir Kristen, sempat mualaf saya, Bang. Oh, sempat mualaf. Iya. Kemudian kembali lagi kepada kebenaran. Kenapa, Bang? Coba berbagi cerita dulu, Bang. Nah, kalau pertama awal masuk Islam itu, kalau agama itu pandangan saya semua sama, gitu kan. Sama yang menyembah yang Maha Esa lah dibilang gitu artinya. Jadi, lama-kelamaan saya ikut pengajian gitu kan. Ada di situ kumpulan para mualaf. Pada saat itu ketuanya ibu kita, Ibu Elida Nababan. Seringlah ibu itu mengajak saya pengajian. Nah, cuma satu lah waktu pengajian itu yang lengket di pemikiran saya. Ustadz apa itu yang bawa? Di musola gitu kan. Yang perkataannya, kalau muslim lahir dari lahir beragama muslim, walaupun tidak rajin sholat ke masjid, Tetap masuk surga. Kalau dibunuh dan dirampas hartanya halal bagi mereka. Makanya saya berbalik ke Kristen. Dari situ saya nggak accept gitu dengan pengajarannya gitu. Iya, teman-teman ya. Artinya memang banyak ya. Banyak yang mualaf-mualaf itu memang akhirnya cuma sebentar saja gitu. Karena mereka mualaf itu hanya biasanya hanya berpikir secara singkat, kemudian nanti seiring berjalannya waktu mereka tersadar kembali begitu.
Nah, temanya itu juga Bang, emang enggak, Nabi Isa dan Yesus itu berbeda emang. Iya, saya ngerti berbeda kan. Cuman maksud saya kan itu merujuk kepada tokoh yang sama gitu. Sekalipun pada ceritanya nanti berbeda gitu. Artinya salah satu diantaranya itu harus palsu, harus KW. Iya Bang. Artinya gini, sama seperti yang sekarang sedang viral kan. Misalnya masalah ijazah Jokowi, ya kan. Kalau sosok Jokowinya itu kan satu. Gak mungkin ada dua Jokowi. Nah, cuman ada satu versi yang ijazahnya UGM, satu ijazahnya palsu. Nah, seperti itu. Tapi sosoknya itu tetap sosok yang sama gitu. Nah, sama seperti sosok Yesus begitu. Sosok Yesus itu satu. Nah, tapi Yesus yang tidak disalib, nah itu Yesus KW, abal-abal, bikinan Arab Saudi. Gitu. Seperti itu, Bang. Nah, ini makanya saya undang yang muslim-muslim gitu. Ketika kalian mengatakan Yesus tidak disalib, nah terus siapa yang disalibkan? Nah, ini sudah lama diskusi, Bang. Sampai sekarang orang Islam masih bingung siapa yang disalibkan. Satu bilang Yudas, satu bilang Simon dari Kirene. Orang Islam bingung siapa yang disalibkan. Nah, saking jelasnya Al-Quran. Gitu. Terus banyak orang nanya, Bang, kenapa sih Bang Abang bahas-bahas gitu? Loh, kalau orang Islam tidak membawa tafsir-tafsirnya terhadap Bible-nya orang Kristen, ngapain kita orang Kristen ini? Masalahnya Bang, ini di dalam Quran surat An-Nisa 157 itu, di dalam tafsir Kemenak, Kementerian Agama, itu dibuka, Injil Bang, Injil kita dibuka. Di dalam Lukas, di dalam Matius, di dalam ini. Itu kerjaan orang Islam. Itu lembaga negara loh Bang, lembaga negara, Kementerian Agama. Kan mereka ini seenak udelnya mereka ini. Giliran dijawab, giliran dibantah, penistaan agama. Itu. Seperti itu. Jadi teman-teman muslim, kenapa kok kita bahas ini? Karena di dalam tafsirmu itu, di dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam surat An-Nisa 157, mengutip-ngutip Injilnya orang Kristen. Dibilang Injil rubah-rubah. Yang disalibkan adalah begini, Yudas begini. Orang Islam cakar-cakaran sendiri. Orang Islam yang mau bantah, orang Islam yang cakar-cakaran. Makanya saya bilang Bang, Allah cuman bikin orang Islam bingung. Iya, memang orang Islam bingung gara-gara itu. Mana? Memang itu faktanya. Iya kan? Iya. Oke, apa pesan Abang sama orang-orang yang mualaf, Bang? Ya, bagi umat Nasrani lah, bisa pertahankan iman kita, banyak-banyak berdoa, teduhnya diperbanyak. Nggak tahu kapan datang yang kedua kalinya. Betul. Iya. Ya, artinya seperti yang yang kita yang kita utarakan ya teman-teman ya. Ketika Anda memperdalam agama ya, ketika Anda mengatakan Al-Qur'an itu lengkap, intinya Al-Qur'an membuat orang Islam itu bingung sendiri mengenai siapa yang disalib ya, misalnya nih ya. Sebentar. Ini orang Islam sendiri Bang, sesama orang Islam Bang ya. Bentar ya Bang ya nih. Kalau kita lihat sesama orang Muslim nih ya, apakah orang Islam bingung siapa yang disalibkan? Itu sesama Muslim sendiri saling berbantah-bantahan. Ya, ada yang bilang Yudas, ada yang bilang Simon, ada yang bilang siapa nih bentar Bang ya? Nih, kita putarkan ya Bang ya, kita putarkan videonya nih. Orang Islam bingung siapa yang disalib. Nih, kita putarkan ya, kita putarkan. Yang dipaku siapa? Namanya Yohanan. Pada tahun 36 Masehi. Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini?
Bisa jadi. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad Iskara. Namanya Yehuda Iskariot. Yang tersalib itu bukan Yudas, Barsabas. Jadi Allah bikin orang Islam bertengkar satu sama lain. Udah jelas-jelas di Injil. Bagaimana rinciannya udah jelas, ya kan? Jelas sekali. Sampai Yesus dipakaikan mahkota duri, ya kan? Inilah raja orang Israel, kata orang-orang. Dibawa ke Herodes. Herodes tidak menemukan adanya kesalahan. Dibawa ke Pilatus. Pilatus juga tidak menemukan kesalahan. Dibawa lagi ke Herodes. Jelas. Datang ajaran dari Arab yang disalib bukan Yesus, bukan Isa. Terus siapa? Nah ini jawaban orang Muslim. Siapa yang disalib nih? Siapa? Namanya Yohanan. Pada tahun 36 Masehi. Yohanan. Jangan yang apakah Simon ini? Simon. Bisa jadi. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad Iskara. Sekarang. Apa lagi? Yehuda Iskariot. Yang tersalib itu bukan Yudas, Barsabas. Yang disalib bukan Yudas bersama. Makanya teman-teman Muslim ya, ketika kamu membantah sebuah fakta, pasti lidahmu akan keriting. Ya, orang yang membantah fakta, lidahnya akan keriting sendiri. Iya, sama Bang. Negara kita itu punya sejarah sendiri. Apa? Sejarahnya yang kita sama-sama tahu. Presiden pertama Republik Indonesia itu Bung Karno. Ya kan? Ketika ada orang coba-coba mau bantah fakta itu, pastilah lidahnya akan berkelit macam ular. Iya. Siapa? Bukan Soekarno. Siapa? Seperti itulah orang yang membantah penyaliban Yesus. Ya, begitulah ya Bang ya. Kita berbicara simpel-simpel aja. Bagaimana membantah orang Islam begitu. Nah, ketika kita bantah begini, Bang Ripka ya, maju terus Bang Ripka ya. Sudah kembali ke jalan yang benar, ya harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, mencerminkan ajaran-ajaran Yesus seperti itu Bang ya. Oke, Bang Ripka, selamat malam ya. Ya, selamat. Oke, salam. Ya. Seperti itu teman-teman ya. Kenapa kita bahas? Ya karena orang Kemenak itu tafsirnya Kemenak. Gitu loh. Kementerian Agama Republik Indonesia membawa Bible dalam tafsirnya. Dan itu orang Islam sendiri sekarang malah sudah bantah Kemenak. Malah mereka bantah Kemenak. Mereka bantah Kemenak. Nih ya. Bentar ya. Bentar ya. Kita bukakan. Soalnya kita tidak persiapkan nih. Di dalam tafsir Kemenak, ya, bagaimana mereka mengatakan sesuatu tetapi dibantah oleh orang Islam sendiri. Yang bantah siapa? Donditan sendiri yang bantah Donditan. Oke ya. Kita lihat bagaimana Donditan membantah. Ya, membantah. Nih, contoh misalnya. Kita buka pernyataan Donditan tentang Donditan membantah Kemenak. Bentar. Aduh, linknya ini tidak saya persiapkan, teman-teman. Karena kalau kita klik saja, ini yang muncul banyak sekali, teman-teman. Yang jelas ada itu ya, videonya Donditan. Bagaimana Donditan itu setuju. Ya, sebentar. Kita masih coba cari ya, Donditan. Kemudian dia
Nih, coba ya, masih ada nggak videonya ya? Ya. Lah pitanya tafsir Kemenak itu ngasal, ngaco, begitu. Seperti itu, supaya dihapus. Oh, dihapus videonya. Oh, udah dihapus. Pantesan dia cari. Itu, teman-teman. Ya. Oke, kita kasih naik. Ada Nurdin saja. Oke, Nurdin saja. Ya, selamat malam Nurdin saja. Karena balik duit balik. Wah, rokok. Udah sehat kau Edis? Masih pertanyaan ini. Udah sehat Edis? Ya gimana Nurdin? Coba kau diskusi lah. Jangan kau marah-marah. Setiap kau naik ke sini marah. Udah terus hawamu itu loh. Enggak. Ini. Gimana? Aku cuman kagum aja atas kehebatanmu. Aduh. Kepintaranmu, kejeniusanmu, Tidak sehingga perlu kau kagum. merasa Yang diperlukan adalah dari supaya Zakir kamu Naik, dari Ustadz mempercayai. Adi Hidayat, dari Ustadz Abdul Somad, kau hebat banget. Kau Ya, mereka nyatakan tidak kau berani naik ke sini. Iya. Aku pun menyatakan, memang kalau dari segi hal demikian, kau jauh lebih hebat daripada mereka kalau dari diambil patokan mereka nggak sanggup melawanmu. Sebab kenapa gitu? Sungguh terlalu bodoh mereka meladeni orang yang kusut otaknya sepertimu. Curhat. Iya. Loh, lalu kenapa anak buahnya Tasik Ngaji? Sungguh terlalu bodoh mereka meladeni otak yang kusut sepertimu. Oh. Kau mengaku hebat, Oke. tidak sanggup melawan dirimu. Mau saya lihat video-video orang yang menantang saya diskusi. Iya, memang ini senjatamu, senjata otak yang kusut. Ya Mau kan? saya Memang lihat seperti bagaimana itu. mereka Dari dulu menantang saya seperti diskusi? itu. Mau saya kasih tunjuk? Mau seperti itu. Oke, sebentar ya. Kita lihat Kau bilanglah kumpulan orang Muhammad Muslim yang menantang saya bohong. diskusi. Sebentar. Kau bilanglah umat Islam ini mempertuhankan Muhammad. Memang dalam batok kepalamu itu kan ada ludahnya iblis, tai iblis. Makanya seperti ini, yang kau kemukakan di TikTokmu ini. Nah, Ya, yang kau cari-cari orang yang awam gitu. oke. Terus Jadi yang kalau mana? Yang pakarnya mana? Yang nggak nyangkut apa yang kau inginkan, ya itu kau turunkan itu. Oke. Kau ngotot baik. memaksakan apa yang ada dalam batok kepalamu gitu. Kau mempertuhankan manusia, kau paksakan pada orang lain gitu. Sudah? Jadi makanya pertanyaanku yang tidak henti-hentinya, kapanlah sehat otak yang ada di kepalamu itu? Oke, sudah. Sebenarnya yang kau cari bukan kebenaran, yang kau cari koin gitu. Sudah bicaranya? Iya. Udah bisa Dan ditanggapi? kau berani ngomong di luar sana, di sini nggak berani kau ngomong gitu. Sudah bisa ditanggapi? Berak darah kau. Oke lah. Kita kasih dia Muntah darah kesempatan. kau ini. Sudah. Muntah darah kau. Sudah belum? Nah, jadi kalau mungkin barangkali kalau kelompok-kelompokmu bangga dengan dirimu gitu kan. Tapi kalau orang yang mengerti, kasihan sekali lah orang seperti ini kok kusut otaknya, bangga, ketawa dengan kebodohannya. Sudah? Sudah? Kalau sehat otakmu lanjutkan, tapi kalau masih sakit seperti ini, iya, bertobatlah kau. Oke, jadi kamu tahu nggak beberapa muslim Bertobatlah kau atas kekusukan Loh, kok otakmu. kejang begini ya? Biar sehat otakmu. Ya. Gimana nih? Apa kamu mau saya putarkan video-video Ustaz yang menantang saya debat? Ya nggak perlu. Terus kenapa kamu bilang mereka menghabiskan menghabiskan waktu, menantang orang bodoh? Kalau memang saya orang bodoh,
Kalau memang saya menghabiskan waktu, kenapa mereka sampai upload video? Edis, saya tantang kamu debat offline. Kenapa? Mereka bilang seperti itu, kenapa? Karena mereka tidak mampu kalau mereka debat online. Mereka nggak berani online. Kenapa? Karena mereka satu, tidak bisa mempersekusi. Dua, mereka tidak bisa meneriakkan Allahu Akbar. Ayo kita haralkan darah orang ini. Itu. Mereka menantang saya di debat offline, tujuannya satu. Satu tujuannya apa? Supaya mereka memancing, ada nanti orang Islam yang kayak begini-begini, di dalam debat itu langsung memenggal saya. Wah, itu yang kalian lakukan gimana? Iya, karena yang ada di dalam batok kepalamu tuh kusut. Ludah iblis, gitu. Tai setan. Itu lagi. Itu lagi. Yang ada itu gitu. Jadi apa namanya? Memframing dan lain segala macam itu yang ada. Oke. Saya mau Dan tunjukkan kepada kamu ya. Ini ada videonya dari orang berngaku Ustadz ya. Namanya Ahmad Tarigan. Nggak Ahmad perlu kau Tarigan. putarkan. Loh. Nggak perlu kau putarkan. Loh, Apa loh, yang loh. ada dalam batok Ini saya putarkan dulu. Saya putarkan dulu ya. Saya putarkan nih. Bentar. nggak perlu Ahmad kau Tarigan, putarkan. sebentar nih. Namanya Ahmad Tarigan. Mana nih videonya ini? Nggak Bentar perlu ya. kau putarkan. Ahmad Yang diminta, Tarigan. tobatlah kau agar otak kau tidak kusut lagi. Bentar, Ustadz Ahmad Tarigan itu menantang Agar saya tidak kusut debat. lagi otak kamu. Bentar. Nih. Waduh, mana sih videonya? Susah bener deh kalau nyari videonya ini. Kalau nggak dicari ketemu, teman-teman. Nih, Ustadz Ahmad Tarigan itu memberikan tantangan kepada saya. Nih, Ustadz Ahmad Tarigan, tantang. Nih, sebentar ya. Saya tunjukkan. Aduh, giliran dicari videonya ini nggak ketemu, teman-teman. Nih. Ustadz Ahmad Tarigan memberikan tantangan kepada saya untuk debat. Nama channelnya apa sih, teman-teman? Saya nggak tahu. Apa nama channelnya, teman-teman? Aduh, susah dicari nggak ketemu. Kalau nggak dicari ada. Apa nama channelnya? Aneh Taf TV gitu, Bapak gitu namanya. Coba, teman-teman. Tuh, nggak ketemu. Apa nama channelnya, teman-teman yang tahu? Coba di kolom komentar. Apa nama channelnya? Ya, ya, Denap, oke. Denap. Bentar. Bentar ya. Denap. Nggak ada juga, dicari di sini nggak ketemu akunnya. Denap. Nggak ada, teman-teman. Oh, ini Denap. Oke, Denap TV namanya. Nih, perhatikan nih. Perhatikan nih. Lihat ya, perhatikan. Nih. Saya lucu membaca banyak komentar yang meminta saya debat dengan STV. Tanda dari komentar ajakan debat itu. Pertama, mereka tidak tahu tentang Edis TV. Kata Kristen hari ini sangat haus dengan tokoh yang membela konsep kepercayaan mereka, sehingga Edis TV yang tidak ada apa-apanya pun dipuja-puja. Curhat ya, curhat. Dia curhat, teman-teman. Dia curhat. Kenapa dia tidak berani di sini? Ngaji juga curhat. Ayo, setan. Orang Islam sudah teruji ketika mereka debat offline, mereka gelagapan, kalang kabut, teriak Allahu Akbar. Gimana mau debat? Saya itu udah pernah debat. Tanya sama yang namanya Hani Kristianto. Tanya sama dia, kenal nggak kamu sama Edis gitu. Saya sudah pernah melakukan debat, ditonton kurang lebih 300 orang, ya. Yang mengadakan acara adalah Mualaf Center Indonesia. Nekat yang nyata. Tanya sama mereka. 300 orang itu yang diskusi dengan saya.
penontonnya. Ibu-ibu berjilbab, bapak-bapak, ya. Mereka manggut-manggut semua di acara itu. Videonya nggak berani diupload sama Mualaf Center Indonesia. Mana berani mereka ngupload? Tahu nggak yang terjadi ketika debat itu? Ya, itu moderatornya malah ikut membela Muslim karena udah banyak sumbernya, narasumber Muslimnya udah ngakuk-ngakuk nggak bisa berdiskusi kan? Akhirnya apa? Moderatornya dari pihak Muslim membantu dia untuk diskusi dengan saya. Malah moderatornya. Itu fakta. Tuh, nekat yang nyata. Tanya kalau nggak percaya sama Hani Kristianto. Tanya sama dia. Oh, nekat yang nyata. Bilang tidak berani komunitas agama. Kopi darat offline. Pernah. 2014 itu bahkan. Kamu belum lahir bahkan. Udah berapa tahun yang silam itu? 11 tahun yang silam. Kamu bilang nggak pernah. Justru kamu yang baru-baru nongol kemarin sore ini. Kamu masih apa-apa. Belum tahu saya. 2014 bulan Desember. 2013 atau 14 itu bulan Desember. Oh, nekat yang nyata. Ayo, silakan, ya. Naik kemari. Kalau Muslim diskusi, kopi darat, ya, tidak offline, itu yang terjadi apa? Yang terjadi, mereka bisa teriak-teriak seperti Egy Sujana. Udah banyak Muslim seperti itu. Nih, contohnya nih, misalnya. Nih, kita lihat ya. Contoh nih. Itulah tadi videonya saudara, keselamatan yang benar. Karena itu harus lebih teliti, kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat, malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasannya yang setimpal. Di manakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita, yang tanda-anda dan karunia Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama, dan juga firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Kiranya kesaksian dan juga firman yang kita dengarkan bersama ini dapat memberkati saudara dan saya dimanapun kita berada dan memberkati akan setiap pergumulan hidup kita, baik pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam keluarga, pergumulan pekerjaan dan juga pendidikan, serta juga anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati dan terima kasih buat semuanya yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus terus memberkati kalian semua. Jangan lupa dukung dan juga support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe serta dibagikan ke grup-grup rohani. Biar nama Tuhan semakin harum di mana-mana dan jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan Yesus ya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda. Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air,
dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.
Itulah tadi videonya saudara, keselamatan yang benar. Karena itu harus lebih teliti, kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat, malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasannya yang setimpal. Di manakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita, yang tanda-tanda dan karunia Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama, dan juga firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Kiranya kesaksian dan juga firman yang kita dengarkan bersama ini dapat memberkati saudara dan saya dimanapun kita berada dan memberkati akan setiap pergumulan hidup kita, baik pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam keluarga, pergumulan pekerjaan dan juga pendidikan, serta juga anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati dan terima kasih buat semuanya yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus terus memberkati kalian semua. Jangan lupa dukung dan juga support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe serta dibagikan ke grup-grup rohani. Biar nama Tuhan semakin harum di mana-mana dan jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan Yesus ya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom saudara Gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70 560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat Gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan Gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara Gereja YouTube semua.